Cincin bersama pengacaranya datang sekitar pukul setengah 10 pagi untuk memenuhi panggilan penyidik di Reskrimum Polda Jatim atas laporan yang dilayangkan sepekan lalu. Sebelumnya, Cincin melaporkan suami serta 6 orang lainnya atas kasus dugaan keterangan palsu bukti otentik dokumen RUPS. Rencananya Cincin akan diperiksa untuk memperdalam laporannya. Ibu 3 anak ini juga membawa beberapa koper berisi barang bukti dokumen. Apa sih ke Polda ini, Bu? Untuk memberikan keterangan sebagai pelapor, yang mana saya minggu kemarin kan melaporkan Pak Gunawan dan teman-temannya lah ya, karena kesaksian memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Seperti diketahui, perseteruan pasangan suami istri antara Tri Sulawati Yusuf atau Cincin dengan suaminya Gunawan Angkawijaya, pemilik Empire Palace Surabaya, sepertinya akan terus berlanjut. Pasangan pengusaha properti itu saling melaporkan ke polisi. Setelah Cincin dilaporkan Gunawan karena penggelapan dan pencurian dokumen dan saat ini masih proses sidang. Kini Gunawan dilaporkan balik istrinya lantaran dugaan kasus keterangan palsu dokumen RUPS. Tidak hanya itu, Cincin dengan Gunawan juga sedang proses sidang perceraian. Dari Surabaya, Hari Tambayong, MNC Media melaporkan. Cincin awalnya dikenal sebagai pengusaha properti yang sukses. Bersama suaminya, Gunawan Angkawijaya, ia membangun PT Blauran Cahaya Mulia. Di perusahaan ini, Cincin menjadi direktur utama, sedangkan suaminya menjadi komisaris utama. Karya Pak Sutri yang dikaruniai 3 anak yang mencolok adalah gedung Empire Palace di Jalan Blauran, Surabaya. Namun belakangan Cincin jadi pesakitan di pengadilan karena dilaporkan suaminya di Polrestabes Surabaya. 2 tuduhan dilayangkan yakni melakukan pencurian dengan pemberatan dan penggelapan dalam jabatan di PT BCM. Laporan dibuat tanggal 6 Juni 2016 dan kemudian laporan itu naik ke tingkat penyidikan. Cincin pun sempat ditahan sekitar 1 bulan dan sulit bertemu anaknya. Statusnya baru beralih tahanan kota setelah perkara masuk ke pengadilan. Cincin dituding memindahkan dokumen dan file perusahaan milik PT BCM ke apartemen Gunawan saat tanpa seizin Gunawan yang menjabat komisaris. Pemindahan tersebut dianggap sebagai pencurian dengan pemberatan dan penggelapan. Ya, ini semua rekening bank, ini semua duit ini, deposito semua, ya, 200, ini baru sebagian, 278 miliar, ya, hasil dari ibu ini, masuk ke rekening siapa? Gunawan, ke Gunawan Angkawijaya pribadi. Betapa sedihnya hidup di Surabaya, ya, kalian pindah Jakarta deh, ya, di mana keadilan habis. Jadi ibu di penjara 1 bulan, coba, betapa sedihnya hidup di Surabaya kalau begini. Di mana keadilan lagi? Ya, dia direktur utama, dokumen-dokumen fotokopian dipindahkan, dianggap itu mencuri, padahal dia adalah istri. Kasus yang mendera Cincin mengundang perhatian. Tidak hanya warga Surabaya, tetapi juga anggota DPR RI hingga Komnas Perlindungan Anak. Bagaimana kasus ini berakhir? Apakah tuduhan itu terbukti? Terima kasih, Kak Seto. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Rabu 1 Februari 2017. Bersama saya, Aprilia Putri. Perseteruan pasangan suami istri pengusaha properti ternama di Surabaya, Cincin dengan Gunawan Angkawijaya, menarik perhatian publik. Cincin diseret ke meja hijau setelah dilaporkan suaminya. Nah, perkara mereka sepertinya akan bertambah panjang setelah Cincin membalasnya dengan melaporkan suaminya di Polda Jawa Timur. Apa yang sebenarnya yang melatar belakangi kasus ini yang konon melibatkan uang ratusan miliar rupiah? Inilah Special Report Prahara kasus Cincin selengkapnya. Berawal dari kasus perceraian perseteruan Cincin dengan suaminya, Gunawan Angkawijaya kini melebar. Setelah diseret ke kursi pesakitan atas dugaan penggelapan dan pencurian dokumen perusahaan, Cincin kini juga melaporkan suaminya ke Polda Jawa Timur. Cin melaporkan 6 orang lainnya yang dianggap mengusur jabatannya dari direktur utama perusahaan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut di studio telah hadir sebagai kuasa hukum Bapak Teguh dan juga Ibu Linda sebagai ibu kandung dari Pak Gunawan. Selamat sore Bapak dan Ibu. Ya, selamat sore. Nah, untuk diketahui pemirsa, kami juga sudah mengundang Cincin dalam episode sebelumnya. Kali ini kita mengundang dari kubu Pak Gunawan. Ya, Pak Teguh, kita langsung saja bahas tentang prahara Cincin ini ya Pak ya. Sebenarnya bagaimana sih awal mula cerita dari prahara ini Pak?
Awal mulanya lebih baik saya atau ibu Mungkin mertua. selaku Bapak sebagai kuasa hukum yang mengerti dari awal. Jadi awal mulanya perkara ini itu bermula dari adanya tagihan-tagihan dari supplier yang belum dibayar oleh Cincin. Cincin ini selalu mengelak apabila dimintai pelaporan pertanggungjawaban oleh Pak Gunawan Angkawijaya. Jadi sudah diminta itu puluhan kali. Dan Cincin ini selalu mengancam, kalau kamu tidak percaya suami sama istrimu sendiri, lebih baik cerai saja. Dan ini selalu berkali-kali diancam, Pak Gunawan selalu diancam. Bahkan pisah ranjang ini sudah 2 tahun lebih. Cincin selalu mengelak dan selalu meninggalkan. Begitu ada tagihan supplier datang, dia selalu bilang, ini saya yang akan pasang badan. Kamu duduk manis saja dengan orang tuamu. Saya siap untuk pasang badan. Saya dan kakak saya Agus Wendro siap pasang badan. Berarti memang benar sebelumnya karena atas dasar gugatan perceraian itu ya Pak? Yang Bukan, akhirnya? bukan. Jadi gini, mohon maaf ya saya potong. Jadi itu bukan awal dari gugatan perceraian lalu Pak Gun dendam sehingga minta laporan. Bukan. Itu jauh-jauh hari sebelumnya itu sudah berkali-kali diminta. Laporan pertanggungjawabanmu sebagai direktur utama ini di mana? Karena ini kan berimplikasi terhadap waktu itu momen tax amnesty waktu itu. Jadi ini diminta karena ini kan membahayakan, kita harus lapor ke meminta dalam bentuk laporan keuangan seperti laporan itu? keuangan karena dia sebagai direktur utama di PT itu, di PT Blauran Cahaya Mulia dan PT Dipta. Jadi setelah diminta berkali-kali selalu mengelak dan selalu memberikan ancaman, kalau kamu minta terus saya cerai, selama minta terus saya cerai, masa kamu tidak percaya sama istri? Jadi sebenarnya ini sudah lama persoalannya terjadi dan memang sudah awalnya sudah akan dibawa ke ranah hukum begitu ya Pak ya? Belum, rencananya? Belum, memang tidak ada rencana seperti itu. Pak Gunawan pun tidak ada rencana untuk melangkah hukum seperti itu terhadap istrinya sendiri. Kejadian ini sore hari waktu itu tiba-tiba di Empire Palace itu didatangi puluhan preman. Puluhan preman itu menagih, kenapa kok belum dibayar utang-utang ini? Padahal setelah dikonfirmasi Pak Gunawan waktu itu datang. Begitu dicek yang mana yang belum dibayar. Loh, ini sudah dikasih semua. Pak Gunawan bayar 8,5 miliar waktu itu. Bukan, 6 miliar. 6 miliar. 8,5 itu saya nekan Gunawan untuk memberi cincin karena cincin bohongi saya, katanya dia Gunawan tidak mau mengeluarkan uang untuk membayar utang-utangnya selain 6M itu. Jadi awalnya dibayar 6M, 6 miliar oleh Pak Gunawan. Setelah itu cincin laporan lagi ke ibu mertua ini. Katanya belum dikasih uang. Sehingga ibu mertua ini percaya karena ini mantu kesayangan. Dikasih lagi 8,5 miliar. Jadi cincin sudah 2 kali terima uang. Begitu. Berarti Ibu selama ini yang dikatakan Pak Teguh kalau Ibu Cincin merupakan mantu kesayangan. Sebenarnya seperti apa sih sosok Bu Cincin selama ini menjadi menantu dari Ibu Linda? Gini, Cincin itu dia waktu jadi mantu saya itu ya mungkin 20 tahun yang lalu ya, hampir 20 tahun yang lalu. Dia itu kan dari keluarga yang ya biasa-biasa lah, pas-pasan lah. Lalu dia kan pengetahuan ke luar negeri apa kan nggak ada. Lalu dia ini begitu kawin terus susah punya anak. Dia sampai nangis-nangis, akhirnya bayi tabung nggak sukses, dia nangis-nangis. Terus saya bilang sama dia, sudahlah nanti kita cari jalan keluar. Saya antar dia ke Singapura, ke rumah sakit dan dokter yang waktu itu yang paling ternama lah. Nah, setelah akhirnya saya jaga dia sampai 2 bulan, terus kira-kira setengah tahun lagi. Ya ini di antara setengah tahun ini saya ngantar dia berulang-ulang kali untuk berobat. Tapi sebenarnya sosok menantu yang penurut begitu ya Bu ya? Kelihatannya begitu. Kalau dulu memang kayak gitu. Tapi kalau sekarang saya juga nggak ngerti dia berpikir gimana. Karena ini dia mengatakan dia bekerja keras dan dia yang menanggung segala biaya dari keluarga
Saya yang di Jalan Tidar 6062. Padahal Tidar 6062 ini di Surabaya ini yang beli suami saya untuk saya. Oke, baik Ibu. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap di Special Report iNews TV. Didampingi pengacaranya, Tri Sulawati Yusuf alias Cincin memenuhi panggilan penyidik Polda Jatim Jumat pekan lalu. Mantan Dirut PT Dipta Wimala Bahagia dan PT Blauran Cahaya Mulia ini langsung menuju ruang pemeriksaan Unit 4 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim. Cincin diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penggelapan dan penipuan jual beli rumah toko dengan pelapor Teguh Soeharto, pengacara dari suami Cincin Gunawan Angkawijaya. Dalam perkara ini, Cincin sempat menjadi Dirut PT Dipta Pengembang Ruko yang saat ini dilaporkan di Polda Jatim. Cincin dilaporkan kasus dugaan penipuan atas jual beli ruko di kawasan Sidoarjo. Menurut kuasa hukum Cincin, pelapor Teguh Soeharto Utomo beralasan telah menyerahkan uang pembayaran namun belum menerima ruko. Kami menghadapi pemeriksaan ini adalah kasus terkait pelaporannya saudara Teguh, anaknya Pak Edward itu. Jadi kita, Bu Cincin itu dilaporkan terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait pembelian ruko. Dari Surabaya, Hari Tambayong, MNC Media melaporkan. Saya nggak menyangka Gunawan bisa melakukan hal seperti ini. Saya yakin kalau dari hati kecilnya dia tahu selama 19 tahun saya menikah dengan dia, apakah saya pernah menyakiti dia, apa yang sudah saya lakukan terhadap dia, dia tahu. Dan saya juga sempat ngomong dengan Gunawan, mungkin sesudah dia melaporkan saya ke polisi, saya sudah bilang dengan Gunawan, apapun yang kamu lakukan kepada saya cuma ingin mengajari kamu tentang dua hal, yaitu ketulusan dan keikhlasan. Saya nggak akan balas waktu saya bilang gitu. Saya ingin kamu tuh ngerti artinya kebaikan. Mungkin Gunawan selama ini nggak mengerti bagaimana caranya hidup itu untuk baik dengan orang bagaimana. Makanya saya waktu itu bilang, udahlah kamu begini pun aku akan berusaha tetap baik. Cuman aku sekarang merasa aku nggak bisa memaksakan dia menerima kebaikan saya. Anak-anak juga udah mulai capek, jujur ngomong anak-anak juga udah komplain ke saya. Anak-anak bilang, kalau mama begini terus, kita nggak akan ada selesainya. Kalau mama ngalah terus, jangan mama merasa menjadi angel bagi papa, terus papa bisa kasihan dengan kita. Anak saya selalu bilang gitu. Kalau mama memang, ya mereka berharap saya melakukan sedikit perlawanan lah kepada Gunawan. Karena jujur ngomong dia tahu dari kecil apa yang dilakukan Gunawan terhadap saya, juga kepada anak-anak. Dan juga apa yang saya lakukan terhadap Gunawan. Makanya saya terus terang mengumpulkan segala kekuatan yang akhirnya saya melapor balik kepada Gunawan. Masih di Special Report iNews TV. Baik pemirsa, kita kembali melanjutkan tadi perbincangan dengan Ibu Linda selaku ibu kandung dari Pak Gunawan. Ibu tadi mengatakan bahwa Ibu Cincin itu merupakan menantu yang sebenarnya kesayangan dari Ibu. Sebenarnya itu tiba-tiba beberapa akhir tahun ini Ibu Cincin berubah, begitu ya? Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sikapnya berubah, tapi saya tidak merasa dia itu tidak baik. Soalnya dia itu seperti, kan dia memang dari Blitar, jadi seperti anak daerah begitulah. Kalau ngomong apa ya sudah seperti lugu lah, kalau bahasa Jawanya itu lugu dia. Tapi akhir-akhir dia mengatakan kalau saya dibiayai sama dia atau gimana. Saya mulai muda, umur 20 sekian, saya sudah bekerja terus sampai sekarang. Dan lagi, saya belum pernah dipiara oleh anak saya. Apalagi dia sebagai menantu. Dia terima uang saya, pernah. Tapi Ibu, apakah waktu Ibu akan menikahkan Pak Gunawan dengan Cincin, apakah pihak keluarga setuju pada saat itu? Itu pertemuan mereka itu ya sangat singkat ya.
berapa bulan begitu mereka sudah saling senang. Oke. Ya sudah, kita sebagai orang tua kan pokoknya anaknya senang, orang tua ya ikut senang begitu. Mereka mau nikah ya kita nikahkan. Ini kan tugasnya kita. Berarti tidak ada masalah ya dari awal Tidak pernikahan? ada. Sampai akhir ini juga tidak masalah. Dia terakhir datang ke rumah saya, dia juga bilang begini, "Mas, saya minta cerai, tapi saya tidak minta apa-apa." Tapi saya tidak ngerti, tidak minta apa-apanya, ternyata bukan tidak apa-apa. Dia kan mau minta gonogili, mau minta apa-apa, macam-macam. Mohon maaf, banyak yang kabar yang di media yang mengatakan Iya. bahwa Pak Gunawan ini KDRT terhadap Bu Cincin. Bagaimana menurut Ibu? Apakah memang itu menjadi satu alasan Bu Cincin menggugat cerai Pak Gunawan? Saya kira itu hanya alasannya dia saja ya. Dulu-dulunya kenapa kok gak bicara begini? Kok sekarang dia menuntut uang ini loh. Dia mengakui kalau uang dia bekerja dari properti. Padahal dia dari latar belakang apa? Kok dia tahu-tahu bisa bangun properti dengan tangan dingin. Tangan dingin itu bagaimana? Saya kurang mengerti. Baik, tapi kan setelah masalah ini bergulir seperti itu Bu ya, dan Iya. ini memang sudah lama begitu ya Bu ya, dan Ibu kan sudah menganggap Ibu Cincin ini seperti anak sendiri. Iya, betul. Seperti anak sendiri. Baik saya sama dia. Dia ya seakan-akan ya baik dengan saya. Bagaimana perasaan Ibu melihat kondisi keluarga anak Ibu Pak Gunawan Sedih dan saya. Lihat menantu kok jadi begini. Dia kok bisa membalik fakta. Sebetulnya begini. Ini Gunawan waktu kerja properti yang memberi modal itu dari saya. Saya memberi modal, lalu mereka dari Gedung Sari, Gedung Doro, Supomo, Jakarta, lalu kembali ke Empire. Ini semua saya kira Cincin pasti tahu kalau dia itu uang dari mana. Oke. Kan nggak mungkin tahu-tahu uang datang tanpa apa, misalnya dari cek atau dari apa, dari itu kan mesti ada namanya. Jadi dari mana uang itu berasal begitu Bu ya? Dia Dan pasti tahu. Ibu merasa itu semua berasal dari Ibu. Memang dari saya. Soalnya saya kerja ini mulai umur 22 sampai sekarang tua ini saya masih bekerja. Baik Ibu. Pak Teguh, dari proses hukum sendiri, sejauh mana proses perceraian Pak Gunawan dengan Bu Cincin? Sampai saat ini masih keterangan saksi. Kemudian dari pihak mereka masih mengajukan lagi tambahan sita marital. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ibu mertua ini tadi, Cincin itu mau keluar, dia tidak mau apa-apa, tapi ternyata di belakangnya ada apa-apa. Semua harta yang diperoleh dari Ibu mertua ini diambil semua, sita marital semua sekarang. Selama ini kan sudah ada 3 kali persidangan perceraian ya Pak ya, dan itu lebih dari itu. Ya. Dan seringkali Pak Gunawan tidak hadir dalam sidang perceraian itu mengapa, dan mengapa perkara perceraian ini terlihat alot begitu Pak? Jadi gini, perkara perceraian itu yang pertama, perkara perdata yang tidak harus dihadiri sendiri oleh prinsipal. Jadi oleh karena itu ada kuasa hukum di situ. Maka itu fungsinya pengacara di situ, karena dia datang dikasih kuasa, dia datang hadir di situ. Jadi Pak Gunawan di satu sisi dia memang tidak hadir karena kesibukannya. Karena kesibukannya apa? Dikomplain semua. Ini banyak sekali loh, ratusan pembeli-pembeli ruko yang sekarang ini dimangkrakkan semua oleh Cincin. Dimangkrakkan. Jadi Cincin sudah terima DP itu tadi, dimangkrakkan. Yang bertanggung jawab Pak Gunawan. Pak Gunawan ini kan pening kepalanya sekarang. Dimangkrakkan sementara Cincin sudah berpindah gitu aja. Yang kedua, Pak Gunawan ini sendiri mestinya tidak mau cerai sampai sekarang. Dia begitu mengasihi istrinya. Tidak mau cerai. Tidak mau cerai. Kenapa? Karena dia masih melihat anak-anak. Ini ada 3 anak-anak loh di sini. 3 anak-anak yang masih di bawah umur. Pak Gunawan itu sedih. Lihat anaknya ini dibawa ke sana kemari. Ini kan dieksploitasi. Kan begitu kan? Bagaimana anak kecil ini sampai diajak tengah malam oleh pengacara Cincin itu untuk meeting, untuk ketemu dengan orang, dibawa ke polisi, dibawa ke anggota DPR.
Ini kan seperti didagangkan. Oke. Tapi kan kemarin saksi ketiga anak dari Pak Gunawan, mereka berbicara kepada hakim begitu kalau mereka mendapat perlakuan kasar. Bagaimana tanggapan? Tapi kita jeda dulu. Baik. Setelah yang satu ini pemirsa tetap di Special Report iNews TV. Bersama pengacaranya Hotman Paris Hutapea, Cincin datang ke gedung SPKT Polda Jatim. Cincin melaporkan Gunawan Angkawijaya yang tidak lain adalah suaminya sendiri. Laporan ini merupakan buntut perseteruan antara Cincin dengan suaminya lantaran dituduh menggelapkan dan mencuri dokumen perusahaan PT Blauran Cahaya Mulia BCM, perusahaan yang sama-sama mereka bangun. Kasus tersebut saat ini masih dalam proses di pengadilan. Cincin mengajukan 2 laporan, yakni terhadap Gunawan Angkawijaya dan 6 orang yang diduga terlibat konspirasi pidana, memasukkan dan menggunakan keterangan palsu dalam akta autentik. 6 orang yang dilaporkan yakni Edward Suhartono Joyo Santoso, Saud Usman Nasution, Budi Santoso, dan Sugiharto Angkawijaya, serta Teguh Suhartono Utomo. Menurut Hotman Paris Hutapea, banyak keterangan palsu dari yang dimasukkan pihak Gunawan CS ke dalam akta yang dibuat notaris. Terkait pemecatan Cincin melalui RUPS sebagai direktur di PT BCM dan PT DWB, dan posisi kepengurusan diganti oleh ke-6 orang di atas. Nanti akan dilaporkan adalah misalnya di dalam salah satu agenda RUPS PT Blauran yang Empire itu, yang salah satu alasan untuk dipakai untuk memecat dia sebagai dirut adalah katanya ada 200 miliar uang yang diambil oleh Ibu Cincin ini, ya. Padahal itu semua sudah tahu, sebagian justru dipakai untuk membeli tanah untuk atas nama Gunawan. Misalnya tanah apa? Seperti diketahui, Cincin sempat ditahan selama 1 bulan buntut laporan suaminya di Polrestabes Surabaya. Meski kini statusnya sudah menjadi tahanan kota. Selain kasus tersebut, Cincin dan Gunawan kini juga dalam proses perceraian di pengadilan. Dari Surabaya, Hari Tambayong, MNC Media melaporkan. Masih di Special Report iNews TV. Pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama kuasa hukum dan ibu kandung dari Pak Gunawan. Pak Dukuh, kita lanjutkan kembali tadi pembicaraan yang mengenai saksi dari anak-anak kandung Pak Gunawan dan Bu Cincin yang pada di persidangan mengatakan bahwa mereka sering diperlakukan, mohon maaf, kasar oleh Pak Gunawan. Dan itu bagaimana? Kan ini kan kontradiktif sekali dengan pernyataan Pak Gunawan. Betul. Jadi yang pertama yang mesti saya luruskan di sini, ini sangat disayangkan. Anak-anak di bawah umur itu mestinya tidak boleh. Karena menurut hukum acara, perdata maupun undang-undang perlindungan anak, anak di bawah umur tidak boleh dibawa ke pengadilan. Itu yang perlu dicatat. Ini yang saya sesalkan. Anak tidak mengerti apa-apa. Dipaksa, anak ini dicuci, otaknya di brainwash sedemikian rupa untuk membenci ayahnya. Perlu diingat juga, ya, ini mesti saya luruskan di sini. Yang ditinggali Cincin di Ruko Gedung Sari itu masih tempatnya Pak Gunawan. Kalau Pak Gunawan begitu tega dan kejam, bisa saja diusir dari situ. Tapi Pak Gunawan itu sayang di sini. Adatnya Chinese di sini, anak laki-laki itu ada satu anak laki namanya James, itu paling disayang. Uang sekolah itu 1 tahun itu dibayar di depan. 1 tahun itu dibayar di depan loh. Itu hampir 1 miliar untuk uang sekolahnya saja. Untuk surat dari anak-anak Bu Cincin dan Pak Gunawan yang mereka menginginkan kalau mereka tinggal dengan Bu Cincin, itu bagaimana tanggapan Pak Gunawan? Jadi begini, itu menurut Pak Gunawan itu adalah hal yang sah-sah saja. Karena kesibukan orang tua laki, ya, kesibukan seorang papa mencari uang, kemudian anak itu lebih dekat dengan mamanya, itu hal yang wajar di situ. Pak Gunawan pun tidak pernah melarang kok, anak harus ikut papa. Dan ini yang perlu saya garis bawahi di sini. Apabila ada perkataan kue diinjak-injak kemudian disuruh makan oleh papanya, kemudian disiram mie panas, itu adalah hal yang sangat konyol. Kalaupun ada seperti itu, jelas itu ada buktinya. Seperti saya di sini, saya pernah waktu itu dipukuli oleh orang tua, sampai sekarang juga ada bekas di kaki. Iya. Nah, istilahnya itu bentuk sayang seperti itu ya. Jadi itu tidak boleh. Jadi
langsung dikatakan dijustifikasi bahwa itu adalah ini kasar, papa kasar. Bukan, itu mendisiplinkan anak di situ. Jadi disinilah yang mungkin perlu saya luruskan bahwa Tapi di sini. kenapa buktinya anak-anak sekarang masih memilih Bu Cincin ya Pak ya? Ya, Dengan karena- kondisi yang seperti ini mereka mau menunggu ibunya di Polda untuk menunggu ibunya di investigasi istilahnya di Polres, mohon maaf. Jadi begini, yang namanya anak kecil, yang namanya anak di bawah umur, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu loh apa yang dia lakukan. Tapi saya pikir cukup Iya. dewasa loh Pak untuk umur 12 tahun dan 11 tahun. Istilahnya mereka tahu, mulai tahu mana yang benar, mana yang tidak, begitu ya. Jadi begini, Mbak, ini mohon maaf ya. Saya sendiri punya anak saya 15 tahun umur saya, anak saya. Anak saya saja tidak pernah sampai seperti itu, tidak punya pikiran tuh seperti itu. Sampai benci dengan papanya, sampai ya inilah, ini akhirnya dewasa yang sebelum waktunya di sini. Inilah saya kasihan sekali. Nelongso hati saya melihat anak-anak seperti ini nih. Berarti dibawa Bapak ngalor menganggap ngidul. bahwa ini sebenarnya akal-akalan Ibu Cincin aja untuk mendoktrin anak-anaknya. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Kalau Bu Cincin orang tua yang baik dan benar, dia melarang anak-anaknya datang ke pengadilan. Cukup ini orang tua dengan orang tua yang harus diselesaikan. Jadi untuk saat ini ketiga anak tersebut dengan Bu Cincin begitu ya. Dengan Bu Cincin. Ibu Linda, apakah selama ini tidak kangen dengan cucu-cucunya? Ya saya kangen karena cucu saya ini pernah saya ajak ke luar negeri. Karena saya tahu kalau mamanya nggak pernah ke luar negeri, nggak bisa ngajak dia ke luar negeri. Yang namanya Cincin ini. Dia Maksudnya belum- bagaimana Ibu? Maksudnya ke luar negeri itu suatu Maksudnya kebahagiaan jalan-jalan. atau bagaimana? Oh, jalan-jalan. Jalan-jalan untuk pengetahuan supaya anak ini terbuka pandangannya begitu. Saya ajak ke Singapura, ke Hong Kong, ke Taiwan. Jadi menurut Ibu dengan Ibu membawa jalan-jalan ke tiga cucu Ibu, Ibu Ya. merasa itu sudah membahagiakan mereka? Bukan. Bagaimana? Menjadi mereka itu punya pandangan yang luas. Oke. Jadi enggak yang dilihat hanya mamanya saja. Jadi dia bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang tidak. Karena kalau ngomong Gunawan enggak sayang dengan anaknya, buktinya Gunawan itu pernah gara-gara anaknya setiap sekolah itu terlambat, sama Gunawan diantarkan sendiri ke sekolah itu selama 2-3 minggu. Jadi setiap hari dipraktekkan sampai 2-3 minggu, anak ini bisa bangun pagi atau tidak. Karena kalau mereka tidak bangun pagi sampai di sekolah tidak boleh masuk kelas, kan kasihan anaknya. Selama ini Ibu, terakhir kali Ibu bertemu dengan cucu kapan? Mei, waktu mereka mau ke itu, Mei tahun 16. 2016 kemarin? Ya, waktu mereka mau ke study tour ke Amerika. Oke. Baik Ibu, kita akan melanjutkan kembali nanti ya Bapak dan Ya. Ibu Linda. Sesaat lagi tetap di iNews TV. Kan Pak Gun yang melaporkan saya. Artinya Pak Gun yang punya rencana kan, memang keinginan Pak Gun untuk melaporkan saya. Dan saya udah diperiksa, saya udah sempat terjadikan tersangka, saya juga sempat ditahan di Polres dan kemudian saya juga udah dilembahkan di Medaeng dan saya juga sekarang menjadi tahanan kota. Harusnya Pak Gun ada etikat baik lah untuk mengkelirkan masalah ini. Saya cuma ingatkan Pak Gun, dia boleh benci dengan saya, tapi dia harus ingat dia punya anak. Anak ini juga, janganlah saya dikatung-katungan seperti ini sehingga anak-anak yang jadi korban. Kira-kira itu. Jadi saya ingin supaya Pak Gun segera datang, ya datanglah, ceritakan apa yang dia laporkan tuh apa gitu loh. Jadi kan biar segera selesai gitu. Masih bersama kami di Special Report iNews TV. Pemirsa, masih kita lanjutkan kembali tentang dialog tentang kasus cincin yang sedang hits di Surabaya ini pemirsa. Ibu Linda, apakah selama ini sebagai orang tua, Ibu punya usaha untuk mendamaikan menantu dan anak Ibu? Tidak pernah ada masalah
mau cerai. Ya waktu 4 April waktu itu sembahyang di makam itu dia masih cincin sama anak-anaknya masih berbarengan kita ke makam. Tahu-tahu berapa hari kemudian dia datang ke rumah, dia bilang kalau dia minta cerai. Saya bilang jangan bilang begitu karena kamu sekarang ya sudah 40 sekian. Orang itu cepat saja. Kalau kamu sekarang minta cerai, nanti sebentar lagi anakmu sudah besar, mau kawin, mau apa kan repot, saya bilang gitu. Nggak perlu sampai gitu. Lalu apa alasannya yang Terus dikemukakan? alasannya, Gunawan tidak, tidak percaya sama dia, dimintai, selalu dimintai lihat rekening koran katanya. Rekeningnya bank itu loh. Sebetulnya kalau rekening bank dilihat, saya bilang mestinya ya nggak apa-apa toh. Karena kamu ya nggak usah repot, apa adanya tunjukkan sama Gunawan. Iya Ibu, berbicara soal rekening bank ya. Karena Iya. kan memang selama ini yang kita ketahui bahwa seluruh pengeluaran dan pemasukan yang ada di perusahaan itu Iya. aliran dananya langsung ke Pak Gunawan. Gini, waktu tahun 2003 itu mulai start dari ruko di Gedung Sari, itu Gunawan minta modal dengan saya, pinjam lah. Dia bilang, saya tak pinjam, saya bilang, kamu kan masih punya adik, anakku bukan kamu satu orang, jadi kamu ngambil uang ini harus ada tanggung jawabnya. Jadi Gunawan ngambil itu modal dari Gedung Sari, tidak lama kemudian, pokoknya tidak beda 1 tahun, kira-kira setengah tahun, sudah Gunawan minta lagi mau bangun yang di Gedung Doro. Tapi kalau cincin bilang, tahu-tahu dia ada uang untuk bangun dari tangan dingin. Tangan dingin bagaimana bisa keluar uang? Kalau tidak dari kita jeripaya mulai muda saya. Seperti yang kemarin Bu Cincin pernah kemari ya Ibu ya, Bu Cincin itu merupakan arsitek dari gedung-gedung yang sudah dibangun. Apakah itu tidak membuktikan kalau Bu Cincin berkontribusi atas semua atau dalam perusahaan begitu? Gini, saya Cincin ini dia gambar itu, memang dia kan tidak pernah ke luar negeri, juga tidak pernah lihat bangunan yang mewah-mewah begitu. Tapi dia minta beli buku yang mahal-mahal, yang itu juga saya belikan. Nah, dia lihat dari situ. Nah, mungkin dia sekolahnya kan di bidang arsitek. Lalu dia gambar-gambar itu. Saya percayakan, soalnya orangnya kan lugu. Jadi dia ngomong-ngomong sama saya pikir-pikir orang ini kan juga baik kan. Jadi saya percaya suruh dia itu, tapi saya tidak mengerti kalau setelah itu terus dia punya pikiran tidak wajar kan. Dia gambar itu bukan artinya ini punyanya dia loh ya. Ini modal semua masih dari saya semua. Makanya saya bilang, saya kerja mulai umur 22 sampai saya umur 70 sekian ini. Ini saya dengan almarhum suami saya. Ini jeripayahnya mulai pagi sampai malam kerjanya begini terus. Ya Ibu, mohon maaf, apakah memang saat ini Ibu merasa kalau Ibu Cincin itu sudah tidak bisa lagi menjadi bagian dari keluarga Ibu lagi? Ini saya tidak bisa ngomong begitu, itu tergantung anak saya. Anak saya kalau masih mau ya silahkan, itu istrinya. Saya selalu tidak mau menyampuri urusan keluarga mereka. Saya tidak senang karena anak saya dia sudah dewasa, dia bisa mutusi saya boleh ambil ini sebagai istri atau tidak, masih tetap boleh atau tidak. Itu biar diputusi oleh Gunawan sendiri. Oke, baik Ibu. Kita akan lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Pemirsa tetap di Special Report iNews TV.
Beberapa waktu lalu, Ketua Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi mengunjungi tempat tinggal Cincin dan ketiga anaknya di sebuah ruko di kawasan Kedung Sari, Surabaya. Pria yang akrab disapa Kak Seto itu ingin melihat langsung kondisi ketiga buah hati pasangan Gunawan Angkawijaya dengan Tri Sulowati alias Cincin yang saat ini sedang berseteru. Menurut Seto, setiap masalah pada rumah tangga yang paling riskan dan berdampak adalah anak. Karena secara tidak langsung anak melihat kedua orang tuanya berselisih yang akan mempengaruhi kondisi psikisnya. Selain mengunjungi Cincin, Seto mengaku juga bertemu dengan Gunawan Angkawijaya. Mereka dipertemukan dengan ketiga anaknya, Meme, James, dan Janice. Sikap tegar, lembut, dan tidak pendendam ditunjukkan Cincin dalam menghadapi masalahnya, diharapkan ikut menguatkan kondisi kejiwaan anak. Ya, saya hanya melihat di sini sebuah kasus di mana ketegaran seorang ibu dan mungkin juga kebijaksanaan seorang ibu bisa berdampak positif terhadap putra-putrinya. Jadi apapun juga yang dialami, sekalipun itu suatu badai yang mengempas, tapi manakala ibu ibarat batu karang yang tetap tegar, tetap senyum, kemudian tidak ada dendam, tidak ada sesuatu yang berpikiran negatif dan selalu berpikir positif, dampak juga akan positif pada anak-anak. Sementara itu, Cincin berharap kasus yang menimpa rumah tangganya cepat selesai dengan baik. Dirinya meminta cerai dan akan mengurus ketiga buah hatinya. Saya yakin pada waktu persidangan nanti bisa dilihatlah kenyataan pembuktian itu kan membuktikan seseorang itu bersalah atau tidak. Jadi saya ingin kalau saya memang bebas, itu karena saya memang benar-benar bersih, benar gitu loh. Artinya karena kebenaran, bukan karena faktor lain, itu aja. Artinya nanti hubungan rumah tangga akan berhenti di sini apa gimana, Bu? Saya rasa saya tetap ingin damai, tapi artinya cerai secara damai. Artinya saya ingin menata hidup saya dengan anak-anak. Masih bersama kami di Special Report iNews TV. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dialog tentang perkara kasus Cincin. Ya, Ibu, ini kalau boleh tahu foto-foto apa, Ibu? Ini yang saya ngajak anak-anaknya ke... Bisa dilihatkan ke kamera? Ya. Di Disneyland. Ini. Disneyland. Ya, ini. Ini foto kebersamaan Ibu ya? Ya, dan saya yang nganter. Ini Ibu berangkat ke Disneyland hanya dengan cucu saja? Ya. Tidak dengan Pak Gunawan dan Bu Cincin? Enggak, mereka sibuk kerja kan. Nah, saya yang ngantar mereka. Ya, tujuannya biar senang lah anak-anak. Sedekat apa Ibu dengan cucu-cucu? Ya, kalau saya enggak dekat dengan mereka, saya seorang sendirian ngajak anak segini, ya memang ya agak repot, Bu. Saya ngantar ke naik MRT, naik segalanya, biar mereka itu punya pengetahuan gitu loh. Oh, jadi ini adalah foto-foto kebersamaan Ibu dengan ketiga cucu ya, Ibu ya? Iya. Pasti Ibu saat ini kangen sekali dengan mereka bertiga ya? Sebetulnya begitu, kita sebetulnya hubungannya baik sekali sama mereka. Cuman ya kalau ibunya bicara apa saya kurang mengerti. Sebetulnya mereka itu nggak ada masalah apa-apa, tapi tahu-tahu cincinnya minta cerai begitu. Saya ya kaget. Saya mimpi aja tidak mimpi dia minta cerai. Pernah nggak Ibu cucu-cucu Ibu cerita ke Ibu istilahnya curhat apa sih yang mereka mau? Enggak, saya begini, kalau Gunawan sama Cincin, waktu itu Cincin datang ke rumah bilang sama saya, "Ma, saya mau cerai, tapi saya enggak minta apa-apa." Lalu anaknya yang tertua, Jenis itu umur 14, dia duduk di dalam ruangan. Saya bilang, enaknya anak kecil enggak usah ikut-ikut mendengarkan kata-kata orang tua. Lebih baik mereka sukuar. Suruh di depan aja. Tapi Cincin bilang, enggak apa-apa, mereka sudah tahu kok. Terus anaknya yang gede itu bilang gini, kalau memang itu lebih baik, kenapa tidak? Ini cucu saya yang paling umur 14 tahun itu jawab saya gitu. Saya ya agak kaget. Ini kata-kata ini kalau memang anak ini sudah cukup pinter ya. Tapi kalau tidak ada orang tua yang ngajarin, nggak mungkin dia bisa bilang begitu. Baik. Oke Bu, berarti intinya kan cucu-cucu Ibu saat ini sudah mulai mengerti begitu apa yang terjadi dan bagaimana. Sejak awal sudah ngerti, karena sudah sering diajaki
diajak ke pengadilan, ke akhirnya kantor mereka polisi, tahu apa dengan gitu. sendirinya begitu ya? Iya, memang dikasih tahu sama mamanya. Oke Pak Teguh, saat ini kan Bu Cincin juga sudah melaporkan Pak Gunawan, melaporkan kembali begitu, termasuk dengan Pak Teguh. Bagaimana Pak proses saat ini dan bagaimana tanggapan Bapak? Tanggapan saya, yang jelas ini sangat konyol. Saya perlu saya jelaskan juga, saya di sini juga sebagai korban. Jadi saya bukan sebagai kuasa hukum Pak Gunawan saja. Saya ini sebagai korban penipuan, penggelapan yang diduga dilakukan oleh saudari Cincin. Saya ada bukti uang saya pribadi masuk transfer ke rekening pribadinya Cincin. Atas pembelian ruko, pembelian ruko yang ruko ada di Sidoarjo. Nah, saya ini malah heran loh, saya ini korban kok malah saya yang dilaporkan. Justru inilah timbul tanda tanya, ini ada apa di sini? Baik. Tapi apapun itu proses hukum saya hormati. Oke. Harapannya Pak, dengan kasus yang bergulir sekarang, mungkin dari Pak Gunawan sendiri, mungkin sebenarnya Pak Gunawan berharap. Justru Pak Gunawan berharap ini justru dia akan buktikan bahwa siapa yang betul itu siapa sih di sini. Kita bukan cari pembenar ya, siapa yang benar, siapa yang salah, bukan. Karena itu urusan hakim. Kita di sini meluruskan. Karena selama ini Pak Gunawan selalu disudutkan di media massa, selalu disudutkan di TV. Beliau selalu diam kok, tidak pernah balas. Karena beliau sudah berprinsip, percuma saya balas pun tidak ada gunanya di sini. Tapi ibunya pun lama-lama kita tidak tahan, diginikan Kalau terus. misalnya Ibu, apa harapan terakhir dari Ibu atas kasus ini? Apa mungkin Ibu berharap mereka kembali bersama dan anak-anak kembali bahagia bersama-sama? Sebetulnya kalau keutuhan rumah tangga itu ya kita dambakan. Tapi saya tidak mengerti apa yang dipikir oleh Cincin. Dia dari semula bilang, saya tidak minta apa-apa. Kalau Gunawan perlu saya bantu, saya bantu. Dia bilang gitu, saya bantu kerja. Tapi ternyata bukan begitu. Akhirnya dia malah di media itu bilang kalau kena tekan sama mertua. Mertua ini pernah nekan apa sama dia? Saya Berarti tidak intinya, pernah. Ibu berharap yang terbaik lah bagi masing-masing pihak begitu ya, mungkin Ya, tidak biar dipilih oleh mereka. Oke. Ini jalan hidup untuk mereka, biar mereka pilih sendiri lah. Baik Ibu, terima kasih Bu Linda dan Pak Banyak. Teguh atas Mungkin kedatangan saya di ada sini. satu saja. Ya. Jadi Singkat saja, Pak. yang ingin saya luruskan di sini bahwa perkara yang dilaporkan Pak Gunawan itu bukan perkara suami istri, tapi ini murni adalah perkara perseroan, di mana seorang komisaris berhak untuk meminta laporan pertanggungjawaban seorang direktur utama. Itu saja. Oke, baik, terima kasih Pak Teguh dan Bu Linda. Ya pemirsa, tentu kita semua berharap prahara pasangan Cincin dengan Gunawan Angkawijaya berakhir baik. Perseteruan orang tua justru akan membawa dampak psikis kepada anak yang bisa jadi akan terbawa hingga dewasa. Dialog ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai bertemu dalam special report selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.